Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafani Siska Wulandari, NIM 1916030065, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk sekarang ini saya akan menjelaskan tentang desain jasa hotel guna untuk memenuhi tugas manajemen operasional 2 yang diampu oleh Bapak Riyandi Mardika Adif, SEMM. Baik, saya akan menjelaskan yaitu desain jasa hotel. Nah, di sini kan pasti teman-teman berpikir, apa sih hotel itu? Nah, hotel itu adalah satu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, yaitu penginapan, makanan, minuman, dan jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi persyaratan tertentu. Nah, sedangkan dengan akomodasi ini, yang dimaksud itu adalah sebagai sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan makanan, minuman, dan jasa lainnya. Nah, pastikan dari teman-teman semuanya pernah nggak berpikir bagaimana sih pengaruh strategi pemasaran hotel ini bagi perkembangannya? Nah, pada sekarang ini saya akan menjelaskannya, yaitu pengaruh dari penggunaan strategi pemasaran yang tepat ini adalah titik tolaknya adalah pada penjualan sendiri. Bila citra hotel dalam penginapan tersebut baik, tentu akan menaikkan sebuah penjualan hotel tersebut. Para pengunjung yang datang maupun tidak langsung akan menjadi media promosi bagi calon pengunjung lainnya. Karena apa? Cerita dari mulut ke mulut atau bahkan merekomendasikannya agar menggunakan hotel yang pernah ia tempati itu. Oleh karena itu, perlu kita terapkan manajemen pemasaran yang baik agar tingkat penjualan hotel tersebut meningkat. Salah satunya apa? Ya, salah satunya dengan melaksanakan strategi pemasaran hotel itu sendiri atau penginapan yang terbukti bisa meningkatkan nilai penjualan kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu apa-apa saja sih jenis hotel itu apa aja? Ya, yang pertama, jenis hotel itu ada yang namanya residential hotel. Apa sih itu? Ya, residential hotel ini adalah hotel yang menerima tamu untuk tinggal dalam jangka waktu yang agak lama, tapi tidak menetap di hotel itu. Hotel ini pada dasarnya adalah rumah-rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamar yang disewakan secara berbulan atau tahunan, dan juga menyediakan fasilitas restoran dan kebersihan kamar. Nah, jenis hotel yang kedua yaitu ada namanya transit hotel. Transit hotel ini juga disebut dengan commercial hotel, yaitu hotel yang menyediakan kamar dan makanan pagi yang dipertunjukkan bagi pengunjung yang sedang mengadakan perjalanan untuk bisnis dalam waktu relatif pendek. Hotel semacam ini biasanya terdapat di pusat kota atau pada kompleks perdagangan yang ramai maupun dekat pelabuhan. Nah, untuk jenis hotel yang ketiga yaitu resort hotel. Biasanya resort hotel ini disebut dengan seasonal hotel.
yang menyediakan akomodasi pada musim tertentu. Hotel ini terletak pada daerah-daerah peristirahatan dan ada ruang sidang. Nah, selanjutnya di samping hotel yang ketiga hotel tadi, masih ada lagi jenis penginapan lainnya yang juga memasarkan jasanya. Contohnya, yang diantaranya itu motel atau motor hotel. Yang kedua yaitu ada namanya hostel atau your hostel. Yang ketiga itu pension. Yang keempat mess. Ya, selanjutnya yaitu ada bungalow. Yang keenam ada namanya inn. Nah, contoh chain hotel yang sudah memiliki reputasi internasional yaitu Intercontinental Hotel Corporation. Ada lagi yang namanya Hilton Hotel Corporation, Sheraton, dan sebagainya. Sedangkan penggolongan hotel atau klasifikasi hotel ini ditetapkan oleh Departemen Pariwisata berdasarkan fasilitas hotel yang tersedia serta kondisi fasilitas tersebut. Fasilitas hotel yang dimaksud ini seperti kolam berenang, lapangan parkir, restoran, bar, TV, laundry, taksi, mini charger, ruang konferensi, dan ruang sidang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bagaimana sih strategi pemasaran hotel itu? Nah, untuk strategi pemasaran hotel ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu outside selling, yang kedua yaitu inside selling. Apa sih outside selling? Yaitu strategi pemasaran hotel yang bertujuan untuk mencari langganan agar menginap di hotel tersebut. Yang kedua yaitu inside selling, yaitu strategi pemasaran hotel yang bertujuan untuk mendorong visitor memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Selain itu, bertujuan agar mereka betah dan lebih lama tinggal di hotel dan kemudian menginformasikan kepada relasi lain tentang segala fasilitas yang menarik di hotel tersebut. Bagaimana cara meningkatkan penjualan jasa perhotelan dan penginapan? Ya, yang pertama yaitu usahanya yaitu adanya tenaga pelayanan resepsionis dan informasi yang ramah menguasai bidangnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan luas tentang situasi kota dan objek wisata. Yang ketiga, menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Yang keempat, tenaga-tenaga yang rajin, jujur, dan terpuji. 5. Seragam yang menarik. 6. Dan berbagai sifat mental dan fisik yang harus melekat pada seorang penjual yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke tahap strategi pemasaran 8P Marketing Mix Hotel dan Penginapan. Nah, 8P Marketing Mix Hotel ini ada itu 8 poin. Yang pertama yaitu adanya product, partnership, people, packing, programming, place, promotion, and pricing. Bagaimana sih cara mengukur dan meningkatkan pelayanan serta fasilitas hotel? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengukur dan memajukan usaha perhotelan dan penginapan ini. Untuk melakukannya adalah dengan menilai aspek-aspek. Yang pertama diantaranya kualitas layanan dan fasilitas hotel. Yang kedua yaitu ada yang namanya reliability. Yang ketiga responsiveness. Selanjutnya
yaitu asuransi, empati. Empati ini adalah merupakan kemudahan komunikasi dan pemahaman kebutuhan konsumen melalui perhatian karyawan secara pribadi terhadap konsumen itu sendiri. Dan sedangkan asuransi yaitu jaminan pemasaran aman dan keramahan pelayan yang bersumber dari pengetahuan karyawan yang luas. Selanjutnya yaitu nilai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu hasil dari strategi pemasaran hotel. Nilai kepuasan pelanggan ini adalah selisih antara nilai tambah yang diperoleh konsumen dibandingkan dengan total biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari segi equity. Equity ini adalah tingkat kepercayaan secara nyata dibandingkan dengan janji-janji perusahaan. Yang kedua yaitu experience, yaitu suasana pengalaman yang pernah dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu energi. Hal ini berhubungan dengan pengorbanan konsumen sehubungan dengan waktu dan energi yang habis. Misal, mengangkut proses check-in and check-out. Yang keempat yaitu produk atau service, yaitu manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dari kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima yaitu money atau price. Hal ini menyangkut masalah harga yang dirasakan oleh pelanggan dibandingkan dengan nilai yang dinikmati. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir yaitu masuk ke loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Loyalitas pelanggan adalah hasil yang diharapkan dari strategi pemasaran hotel. Loyalitas ini dapat diukur dengan kemungkinan dan kenyataan pembelian ulang atau berkunjung kembali ke hotel tersebut. Tidak berminat mencoba menginap atau mencari hotel lain. Kemudian, tidak terpengaruh oleh iklan atau daya tarik hotel lain, kemungkinan ingin mengajak orang lain atau menginformasikan secara positif ke orang lain. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang desain jasa hotel. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.